Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali bersama saya Ucup Erik dan rekan saya di Jakarta. Saya Didik Haman, kami dari Tax Army FC, mengacak-acak bagus. Fans Kardus, mengajak-ajak fans Kardus. Ini kali malam ini kita cuman berdua, tapi kita bakal bahas bola berdua tentang rumor-rumor yang ada, tentang pertandingan yang kemarin udah berlangsung, dan segala hal yang berkaitan dengan sepak bola. Kan begitu ya Bro Didik ya? Iya, bener banget. Karena tanpa rumor maupun berita-berita seputar bola dalam satu minggu, kayaknya hambar deh pembahasan. Soalnya cepet banget kan. Dalam satu minggu pasti ada banyak event sepak bola yang bergengsi sih di Liga Eropa terutama. Ya, ini kali ini kita berdua aja biar kita ya ngobrol-ngobrol kayak kawan di warkop ngomongin bola gitu ya bro ya. Dengan kita yang dengan pengetahuan yang udah kita baca, yang kita ikutin dan juga ya analisis-analisis amatiran lah. Ya, sepengetahuan kami lah selaku fans bola, penonton pada umumnya ya, Ah, ngelihat dari sisi berdasarkan pengamatan kami gitu. ya, ya, ya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengar YouTube dan podcast ini dan juga yang udah nge-like, yang subscribe, dan nge-share video-video dan juga podcast kami. Kami terima kasih banget dan mengapresiasi Mengapresiasi. sakit semangat ya. Oke, Bung Didik, nih pertama kita mau ke yang hot nih. Sebenarnya kita harus Apa ngundang nih Bung Ucup? fans Chelsea sebenarnya soal Thomas Tuchel. Waktu dengar Lampard Wah, Thomas cat Tuchel. gimana reaksi Bro Didik, Bung Didik? Waktu dengar Lampard ini ya dipecat ya. Ya. Sebelumnya kan siangnya ada rumor-rumor tuh Mhm. dari Telegraph sama media-media yang kredibilitasnya lumayan gitu kan. Mhm. Nah, begitu lihat rumor itu, memang kalau gue sih ketika ada rumor Lampard bakal diganti gitu, Mhm. sih bakal diganti cepat atau lambat karena memang Chelsea performanya menurun gitu sebagai tim maupun kurang harmonis kayaknya Lampard sama beberapa pemain ya. Iya, terutama mungkin Ya, pemain-pemain yang dibeli Roman yang mahal-mahal harganya. Mungkin di situ masalah Lampard dengan pemain-pemain ya, Bung. iya. Nah, betul banget Bung Ucup. Nah, cuman ya sama seperti fans pada umumnya, kaget juga begitu dengar Lampard dipecat hari itu juga. Dan ditunjuk penggantinya Tuchel kan, Ya, 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 ya. yang ya, Tuchel kan saat ini dia belum punya klub kan yang dilatih sama dia. Ya baru dipecat PSG juga. Ya, betul. Dan Jadi ya terus. ya jadi menurut gua kekagetan itu juga sertai kekagetan lainnya. Jadi begitu gue tahu Chelsea menunjuk Tuchel, wah langsung tuh ini Chelsea kayaknya bakal naik nih ke posisi 4 besar lah minimal di akhir musim dengan kekuatan yang ada ya, Ya, kedalaman skuad dan pengalamannya Tuchel di Jerman, di Prancis ya udah teruji. Mungkin di Inggris belum teruji, cuman nanti mungkin kita bahas ya sedikit pertandingan Chelsea kemarin itu yang memang menunjukkan kualitas skuadnya Tuchel gitu. ya dan kita Bang sesekali Ucup nanti, sendiri gimana? Bang nggak, kita Ucup nanti sendiri sekali sorry, kita gimana? nanti sekali-kali ngundang Ini fans Chelsea juga, cuman nanti ada waktunya dengan harapan. Ya, kalau saya iya, sendiri juga awalnya sih kaget, tapi ya nggak gitu kaget banget. Dalam arti ya Lampard udah kehilangan ruang ganti. Itu satu faktor utama di manajer ya. Begitu dia kehilangan ruang ganti ya cepat atau lambat ya pasti dia akan kehilangan pekerjaan.
Dan untuk rumor Lampard sendiri, masalah Lampard sendiri, selain kita tahu Roman Abramovich pemilik Chelsea itu seperti apa ya, nggak ragu untuk mencat Iya. pemain, pelatih. Pelatih. Ya. Dan tentunya Roman nggak mau kehilangan modal dong. Dia udah keluar banyak musim ini gitu. Tapi posisinya sekarang berapa coba? Dia maunya juara kan. Roberto Di Matteo aja yang juara champion itu bayangin aja sampai dipecat gitu. Iya Liga benar. Champion loh kemarin juara Benar. 2012. Heeh. Gantinya AVB waktu itu siapa ya? Ganti Andre Villas-Boas. Eh Andre Villas-Boas ya? ya habis ya Roberto Di Matteo terus caretaker AVB Ya. entah balik ke Jose dulu atau caretaker lupa saya, entah Hiding ya, sempat Hiding masuk. Saya lupa, harus dibaca lagi nih. Iya. Nah, Ancelotti ya? Ancelotti kayaknya sebelum deh. Nah, Ancelotti itu diganti sama Sebelumnya. Iya. diganti sama itu sama Di Matteo waktu itu kan caretaker seingat saya. Ya, caretaker. Terus Iya. jadi permanen setelah champion. Chelsea jelek di musim berikutnya ya udah dipecat tanpa ragu dan memang Abramovich gak mandang dia itu legendnya Chelsea atau siapa ya, namanya juga pengusaha ya, untung rugi ya, gak mau rugi gitu. Betul. Bahkan itu katanya beberapa pemain itu bukan keinginan manajer yang dibeli. Sama kayak kasusnya Andriy Shevchenko waktu dibeli Chelsea ya, itu bukan keinginan Mourinho, tapi inginnya si Roman sendiri begitu ya Bung ya. Iya. Berarti itu kasus-kasus striker flopnya Chelsea sejak era Roman Abramovich ya memang nggak berhenti di Seva sih. Torres kan sempat mengalami masa-masa itu juga dan jangan-jangan juga Torres dibeli bukan karena kebutuhan manajer pada saat itu. Jangan-jangan loh ya. Iya, dan ya kalau kita baca-baca seliweran, apalagi kalau dari sumber-sumber terpercaya, ya memang begitu adanya sih. Beberapa ya Roman pengen aja gitu, pengen. Tapi saya salut tuh sama CEO-nya atau yang cewek itu, Marina Graboskaya. Dia itu memang tukang nego yang handal gitu. Dealnya tuh, wah, pengen banget klub kita kayak gitu. Punya sosok seperti itu gitu sebagai fans. Dealnya tuh ya gimana bro? Benar. Makanya mungkin juga ada ketidakcocokan juga antara Lampard sama dia ya. Ya. Terutama yang beredar rumornya kan itu Lampard dan manajer sebelumnya kan kurang suka performanya kipernya siapa namanya? Kepa Arrizabalaga ya. Ya. Iya. Kepa kan ya dealnya memang Chelsea bisa dapat Kepa karena si Maria itu kan. Marina Graboskaya. Marina, iya. Dan Kepa flop itu kalau rumornya kan karena masalah cinta ya. Dia putus cinta dari pacarnya, ya namanya juga anak muda galau gitu ya. Labil emosinya gitu. Dan manajemen Lampard di situ kelihatan jelek sih. Dia harusnya bisa dengerin Kepa apa masalahnya gitu, terus hati ke hati harusnya kalau dia punya manajemen baik. Tapi ya yang terjadi dia malah mungkin habis sabarnya ya ngajuin beli kiper gitu. Nah, dari situ kan harusnya dihandle gitu, menghandle pemainnya sampai pribadi-pribadi seperti Klopp lah di Liverpool. Iya. Pendekatan personal ke pemain itu kan perlu personal. Itu manajemennya. Itu saya akui di Klopp saat ini, sama di Pep juga seperti itu. Guardiola. Dan Ole di MU pun kita lihat akhir-akhir ini Pogba juga bagus dari dia. Ya saya sebagai fans juga kesel liatnya gitu dengan attitude dia yang suka posting joget-joget gak jelas gitu. Tapi akhirnya dia bisa perform dalam beberapa pertandingan terakhir. Dikecualikan yang Sheffield itu beda kasus sih. Yang kemarin kalah sama Sheffield. Oh iya. Ya, itu karena kalau MU kan kuncinya saat ini 3 itu kan, Pogba, Bruno sama Rashford.
Rashford, salah ya. salah satu dari tiga itu nggak boleh ada yang apa namanya di bawah performa standarnya mereka. Mm-mm. Nah kemarin nggak tahu tuh lawan Sheffield kayaknya faktor keletihan sih sama mungkin ada coba skema baru ya. Yang gue lihat Tuan ZB itu sebelumnya kan belum pernah ini kan dimainkan dengan menit sebanyak itu kan di liga dalam 3 pertandingan terakhir. Iya, dan saya kaget tuh. Kirain Eric Bailly itu yang bakal gisi, seperti prediksi teman-teman juga. Oh iya. Nah, tapi ternyata mungkin cedera Mm. dan Lindelof mungkin disimpan buat Arsenal, jadi makanya Tuan ZB Oh dan iya iya iya. ada sedikit anggap enteng kalau di mata saya tuh ke squad MU karena yang dilawan cuma tim juru kunci. Jadi ya pressingnya nggak ada waktu gol kedua itu yang terbukti. Ini apaan nih gitu. Pressingnya Oh mana kok? iya Nah, seperti iya itu. benar. Kurang ngotot Kalau gitu. lihat kalau lihat statistik sebenarnya Sheffield juga cuman berapa shot on target gitu kan. Iya, benar Nggak benar nggak benar. banyak banget. Cuman Benar 2 benar. apa 3 ya. Yang satunya karena apes aja dan golnya juga Gol gak penting gol-gol gitu. keberuntungan sih. Iya. Iya, benar. Dan nggak banget gitu. Iya, apa namanya? Bisa utak-atik di kotak 16 kan ini apa absurd banget itu gue lihat Iya, itu iya, gol iya. keduanya terutama. Iya. Iya. Terus kalau waktu Chelsea lawan Wolves nonton nggak bro? Bung Didi nonton nggak? Chelsea lawan Wolves gue lihat highlight di YouTube yang versi fans gitu yang 9 menitan kan. Mhm. Jadi 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 kan di FPL kemarin gue terlanjur masang pemain tapi 2 pemain Inggris, Tammy Abraham sama Mason Mason Mount Mount, Mason yang Mount. yang ternyata 2 orang ini sama Tuchel ditaruh di bangku cadangan kan. Tuchel nyoba gue lihat di statistiknya akhirnya kan Ya, 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 ya. pagi-pagi wah ini touch-nya ada kali di atas 700 sentuhan, passing akurat, penguasaan bola. Terus lihat formasi, mereka nggak main formasi 3 back kan kemarin. Main Mhm. 4-3-2-1 Seperti ya kayaknya karena Olivier Giroud. Giroud dipasang di depan sendirian kan. Mhm. Supportnya si siapa si Kai Havertz sama siapa namanya? Ziyech. Werner. Oh, Kayak Ziyech. Oh ya, 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 ya. Ziyech. Ziyech. Werner malah nggak main loh. Oh iya, 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 iya. Iya, Werner nggak main, nggak tahu apa ada faktor masalah kebugaran atau yang lain kan. Ya mungkin Cuman mental. ya kalau yang dipasang di DM itu 2 tuh, Jorginho sama Kovacic. Nah, Kan. Kovacic kalau yang gue lihat perannya di highlight ya ini ya gue nggak lihat langsung sih. Itu apa mereka berdua jadi apa namanya bisa gitu nerapin konsep bola biasanya Kovacic kan uh, pengennya dribble dribble Hmm. dribble gitu kan Hmm. Hmm. semau Hmm. dia Hmm. Hmm. kemarin itu cepat passing cepat gitu pokoknya bola Hmm. ada di keep passing bola ada keep passing jadi ini Hmm. ya ya mungkin dalam waktu kurang dari 2 hari Tuchel udah bisa nyulap Chelsea jadi berubah taktiknya seperti Tuchel yang gue lihat di PSG ya sama di Dortmund dulu ya kayaknya menjanjikan sih bahaya sih. Soalnya waktu waktu pertama latihan perdana itu kan di videoin Chelsea di Twitter, di sosmed. Itu memang Tuchel tuh latihannya malam tuh waktu itu ya kan. Itu jarang-jarang tuh Iya, kayaknya latihan malam. Dan kalau dia saya baca-baca tuh memang Tuchel ini banyak banyak minta pemainnya tuh untuk lebih banyak gerak, lebih banyak movement, passing-passing bola. Kalau lihat dari instruksi di latihan itu ya. Kalau saya baca juga Tuchel itu hampir sama kayak Pep kayaknya. Sekali iya pemain sekali dia nggak cocok sama pemain, keluar tuh pemain, dijual lah itu, nggak lama lagi, nggak tunggu lama. Itu ada transfer window, udah nggak ada tempat buat pemain itu, seperti itu kalau nggak salah. nah ini persoalan berikutnya Bung Ucup
di luar kan pandit-pandit sekarang pandit Inggris dan non Inggris nih. Jadinya bawa-bawa sentimen apa Jerman. pemain pribumi, ya pemain Oh ya. pribumi sama pemain non Inggris, ya. Oh ya Pemain ya ya ya. UK sama non UK. Kayak Gary Lineker kan itu salah satu yang bersuara keras gitu ya, menentang pemecatan Lampard gitu. Ya. Karena mungkin dia melihat imbasnya ke timnas kan. Mereka kan pasti berpikirnya ke timnas gitu kan. Masalah Ya. reputasi pemain Inggris itu. Iya iya iya. Nah, tapi ya gue nggak tahu nih Tuchel apakah dia akan masih akan menjajaki nih apakah dia akan tetap objektif atau uh, dia akan membuktikan bahwa omongan pandit-pandit ini sebenarnya nggak benar gitu prasangka atau praduga mereka gitu. Tapi kalau untuk menangani pemain-pemain mahal, pemain bintang, udah ada di waktu di PSG sih kalau untuk Tuchel. Jadi itu nggak masalah besar dengan squad mahal Chelsea sekarang ini. Yang penting ya sekarang ini yang penting biar gimana bos besarnya nggak marah lagi gitu. Romannya tuh aman lah gitu sama Roman. Paling itu aja sih. Ya tau lah kita gimana bos Rusia ini. Ya untuk pertandingan Spurs lawan Liverpool kemarin gimana? Nonton nggak bro? Spurs lawan Liverpool gue nonton. Jujur aja waktu 30 menit pertama Spurs itu menguasai keadaan lah. Yang terutama yang bikin kami shock itu sebenarnya golnya Son Heung-min yang dianulir VAR kan. Karena posisi badannya memang offside gitu menurut VAR dan wasit Martin Atkinson atau siapa wasitnya gue lupa. Tapi dia wasit senior. Nah, seandainya itu gol, seandainya VAR dan atau wasit menyatakan itu gol, gue rasa Spurs bakal nguasain permainan tuh sampai dan meraih kemenangan lah. Iya, iya. Tapi karena itu dianulir, terus 30 menit itu Liverpool ambil semacam saling menjajaki saling menjajaki lini tengah masing-masing lah kekuatan gitu kan. Nah akhirnya di menit-menit akhir kan si Bobby nyetak gol tuh dari operannya Mane dari sayap kiri kan. Ya tipikal golnya Bobby Firmino lah. Udah bola jadi tinggal sontek gol udah. Terus Nah, sekarang ya lanjut. Nah, keunggulan 1-0 di babak pertama itu juga gue ngelihat ada faktor itu juga kurang performnya Harry Kane karena cedera. Yang gue lihat ada satu satu tackle lah keras itu dari Thiago kena di kakinya si Harry Kane, ankle kan. Itu kayaknya sejak kena tackle itu si Harry Kane udah mulai nggak speed sama ininya udah agak aneh gitu loh, udah nahan sakit kayaknya. Dan beneran akhirnya dia diganti dan kita ngelihat infonya sekarang malah dua kakinya ini cedera ankle-nya kambuh lagi gitu. Entah karena efek benturan si Thiago itu yang memang gue lihat wah keras banget itu benturan dan layak diganjar kartu sih menurut gue. Iya, dan di Liverpool sejak si Kane ditarik dan Trent Alexander-Arnold akhirnya nyetak gol cepat di 3 menit babak kedua. Udah itu sebenarnya tetap panas tuh. Siapa pemain tengahnya Spurs langsung respon kan tendangan luar kotak penalti. Dombele kalau nggak salah ya. Bukan, Højbjerg. Bukan. Højbjerg. Ya, Højbjerg. Iya, Højbjerg. Dia nah itu pokoknya skor 2-1 itu gue sih prediksi mungkin seri ya ekspektasi waktu itu. Ternyata si Rodon ini gagal
bingung dia ngantisipasi umpannya si ini kan, si Trent kan. Langsung si Mane cocor tuh bola. Ini sih nalurinya Mane jalan di situ. Begitu Rodon stuck, bingung gitu 1-2 detik gitu, langsung dicuri bolanya sama Mane. Udah 3-1 dan selesai sih menurut gua karena Liverpool habis itu langsung masukin sebelum Origi siapa ya? Pokoknya Thiago diganti. Cuma gue lupa gantinya siapa. Sama Origi masuk. Ya udah begitu 3-1, gue yakin wah aman nih. Pokoknya udah main oper-operan gitu. Udah nggak sengotot waktu nyari gol babak kedua awal. Ya. Dan mental dan perlu ya ini untuk bangkitin mental kemenangan ini ya untuk bersaing lagi di papan atas ya, Bro. Ya, Bung ya. Oh iya, jelas banget tuh kalau gue lihat memang yang faktor terpentingnya adalah kembalinya Mane dan Alexander Arnold sebagai pencetak gol sih dan pemberi assist itu catatan penting sih. Walaupun Fabinho kata cedera ya, Fabinho ya. Iya, jadi Fabinho itu H-1 memang udah posisinya 50-50 buat main. Jadi kami pun begitu lihat rumor-rumor yang James Pierce LFC gitu, dia kan kalau kasih info valid tuh. Dari James Pierce bilang Fabinho nggak turun, Henderson yang turun sama Joel Matip, ya udah kita pasrah aja lah ini, semoga Harry Kane sama Son nggak adu speed aja. Ternyata nggak parkir bus Spurs, pemainnya bagus sih. Cuman ini aja ya, cuman sial aja dari awal ya. Spurs sial, itu mungkin. Apes memang kemarin itu. Dan memang persaingan Liga Inggris jadi makin sengit ini, tipis-tipis semua jaraknya. City pun City pun walaupun bisa 4 poin unggul, tapi ya Everton tuh nggak bisa dianggap remeh tuh. Kan mereka ada partai tunda lawan Everton ya. Iya, Everton masih nabung 2 pertandingan. Jangan lupa West Ham United, David Moyes. Dan ada Jesse Lingard di situ. Iya, jadi West Ham kan trennya bagus nih 5 pertandingan terakhir. Mereka ada di posisi 5 klasemen loh. Iya, jadi ya siapapun belum bisa tenang. Termasuk Arsenal udah mulai tuh. Ya, benar. Udah mulai konsisten, Bukayo Saka ini. Wah, udah seru Liga Inggris. Ada Odegaard mau masuk ya. Udah masuk, Odegaard udah masuk. Ya kita ganti dulu deh dari Liga Inggris, nanti dikira ini kita bahasin Inggris terus nih. Kita ke Liga Italia. Lihat Coppa Italia kemarin nonton nggak? Yang Derby Milano. Derby Milano gue nggak sanggup. Jadi cuma nonton highlight doang. Ya jujur aja saya juga nggak sanggup nonton. Sempat nonton lagi. Jamnya bro. Ya satu. Yang kedua fisik kita ini umur bro. Kita bukan yang dulu bisa begadang, yang bisa ya besoknya begadang terus kuat begadang, nggak bisa gitu lagi, ngantor. Kalau dulu mungkin masih bisa 10 tahun atau 15 tahun lalu ya baru masuk kerja gitu kan. Sekarang kan udah ya umur gak bohong lah gitu. Gimana Bung Ucup? Nah sekarang Bung Ucup nih, gua gantian nanya. Coppa Italia, Inter lawan AC Milan. Gimana menurut Bung Ucup sebelum dan setelah pertandingan itu? Ada pandangan Bung Ucup terkait pertandingan dan bumbu-bumbunya gitu? Ya kalau Coppa kemarin yang saya heran ya, sebagai fans netral sih ya. Waktu di Serie A kayaknya nggak sepanas ini loh. Kalau saya lihat-lihat timeline walaupun apa, kayaknya nggak ada yang sampai berantem ini. Di Serie A loh. Herannya di Coppa kok bisa tensinya tinggi. Ya kita tahu derby is derby ya. Apalagi derby Milano gitu. Walaupun mungkin nggak sepanas Inter lawan Juve yang setahu saya. Tapi yang jelas dari sini kita bisa tahu mungkin waktu dulu di MU, Zlatan dan Lukaku ini mungkin udah bermasalah di ruang ganti. Terlampiaskan sekarang gitu. Itu makanya
kalau sebagai fans MU kita jadi sadar, Ole berarti memang benar-benar membersihkan ruang ganti MU biar lebih kondusif. Dia buang-buang toksik-toksik yang ada gitu ya. Mungkin termasuk Lukaku. Kalau saya milih tim mana ya sejujur aja saya tim Ibra. Karena dia selama di MU walaupun gitu dia bisa membimbing kayak Rashford, pemain-pemain muda lain, dan Pogba aja waktu di wawancara dia ngebela Ibra kalau dia Sohib tuh banget ya. benar. Dia ngebela Pogba Ibra sama loh. Ibra kan kalau Pogba sama Ibra kalau press conference kan sering menunjukkan kedekatan mereka sebagai sahabat ya. Iya, benar, benar. Ya. Dan saya rasa tuh waktu lihat transkrip Ibra lawan Lukaku itu ya, nggak ada kalimat rasis sih saya kira di mulut Ibra ke Lukaku. Paling cuman fudu. Saya juga itu kayaknya nggak ada rasis gitu. Kalau kita sebutin di sini kan nggak enak gitu. Apa aja yang disebutin mereka berdua. Yeah. Nah, Yeah. tapi memang kabar terakhir keduanya disanksi satu pertandingan tapi di Copa. Nggak boleh main di Copa satu pertandingan. Baru saya baca tadi. Oh, jadi nggak ada sanksi denda ya? Iya. Denda uang gitu, nggak ada ya? Kalau uang mungkin ada, saya belum baca banyak sih, tapi baru garis besarnya mereka skorsing satu pertandingan. Nah, terus di Liga Italia sendiri mungkin persaingan lebih mengerucut antara Inter dan Milan ya, Bung ya? Iya, seperti itu sih, Bung. Karena dua-duanya memang skuadnya untuk saat ini ya itu yang terbaik. Kalau Milan kan punya Canoglu gitu, misalnya dan kawan-kawan. Ya Inter punya si Rebic dan kawan-kawan juga. Ya, dan Jadi seru sih. Ya. Lagi naik daun itu 2B katanya. Borella sama siapa satu lagi? Barella sama Borieno. Lupa saya. Iya. Mungkin susah namanya. Fastasnya mungkin bisa bantu saya ya. Nicola Barella satu lagi saya lupa namanya. Ya, tapi yang jelas ya namanya juga sepak bola nikmatin saja, dan Juve juga pelan-pelan mulai bangkit ya. Mulai ada kemenangan, ya kita tunggu saja nanti gimana perjalanannya. Kalau di Spanyol juga lagi naik Atletico Madrid. Mungkin habis ini kita akan bahas Barcelona, tapi ke fans Barca. Nanti kita akan hadirkan fans Barca. Namanya ya nantilah kita undang orangnya. Karena Barcelona juga sendiri kabarnya mau bangkrut. Untuk baca beritanya tuh, wah luar biasa ini. Banyak hutangnya gitu. Ada hutang yang harus lunas sebelum 31 Juli. Ya ini untuk klub sebesar Barcelona ini ya menyedihkan sih sebenarnya. Sangat ya begitulah. Ditambah Messi juga mau pergi ya Bung ya. Yes, Messi sebenarnya kalau bicara dia mau pergi ya udah dari beberapa tahun lalu ya, terutama musim lalu itu yang drama banget ya. Oh iya benar. Iya beneran tuh, musim lalu itu udah mungkin cuman Messi yang tahu tuh. Iya. Kenapa dia harus pergi, kayaknya semua rahasia dapurnya dia dengan Barca ada di dia sih. Yang diungkap ke publik paling secuilnya. Nah mungkin ini salah satu tanda-tanda yang baru terkuak ini ya salah satunya ini yang rumor-rumor tentang utang Barcelona ini. Oh ya Dan jelas. ya betul. Ya benar sekali. Jadi kalau yang gue lihat itu sebenarnya ini sih Bang Ucup. Mungkin si Barcelona ini kan siapa sekarang boardnya? Lopetegui ya? Lupa baca saya. Saya lupa. Jadi kan si boardnya ini dipilih gitu kan, kayak ada pemilu-pemilu gitu. Jadi ada dua kubu lah. Kalau gue nggak salah tuh Barcelona. Jadi kubu yang zaman Pentacampeone itu saling pengen menunjukkan siapa yang bisa menjaga marwahnya Barcelona gitu kan. Ya tentunya salah satunya mendatangkan pemain-pemain bintang setiap musim.
Terus Barcelona tetap ada di puncak. Nah, yang gue lihat sejak itu sudah tidak ada lagi penerus yang sepadannya si Xavi, Iniesta, dan pelapisnya si Pique itu udah mulai kelihatan tuh. Dan transfernya Jadi ya buruk banget. Transfer Barcelona jelek-jelek banget akhir-akhir ini memang. benar. Hmm. Nah, yang gua kan nggak begitu merhatiin dari secara detail ya, karena gue bukan fans Barcelona sebagai apa gitu, sebagai fansnya Barcelona bukan. Cuman kelihatan sih ada mungkin mismanagement di dalam antara kompetensi orang-orangnya di bawah si presidennya ini yang nggak bisa ngelola tim gitu. Nggak bisa ngelola kebijakan transfer, finansial. Padahal gini, kalau secara ini gue ini ya setaunya gue aja ya. Barcelona itu kan sampai dengan tahun musim lalu, musim 2020, dia itu pemasukan terbesar dari semua sumber nomor 1 kan klub sedunia ya Barcelona itu kan. Ya, baru Madrid. Nah, Barcelona, baru Madrid, baru siapa, baru MU, Liverpool itu nomor 6 apa nomor 7 gitu. Kalau nggak salah yang ketiga Ya. Bukan Bayern ya? PSG atau bukan ya? Bukan. Kayaknya aku lupa antara MU atau PSG atau siapa gitu. Ya. Tapi klub besar lah, klub elit Eropa lah. Ya. Nah, yang mungkin kita nggak tahu itu cerita di balik bagaimana si Barcelona ini deal dengan pemain-pemain yang dia datangkan kan. Ya. Barcelona kan standar gajinya tertinggi lah ya di Eropa ya untuk pemain bintang. Misalnya waktu itu Neymar, Suarez, Messi, Pique, itu udah habis berapa miliar tuh. Nah, belum lagi waktu dapetin Coutinho dan siapa lagi kemarin. Ya, benar. Oh ada. Ya gimana? Gimana bro? Ya. Itu ada yang nyaranin kalau Barcelona itu sistem kepemilikannya udahlah jual aja ke pengusaha mana gitu kan. Karena kan kayak komunitas yang memiliki sahamnya. Iya. Ya harus ada konsorsium gitu. Tapi ya ini sama aja kayak merusak tradisi Barcelona. Mengubah tradisinya Catalonia nih sebagai rival abadinya pemerintah kan. Madrid. Dan itu kan pernah yang awalnya tanpa sponsor di baju, sekarang ada sponsor. Iya. Ya gak ada yang nggak mungkin sih. Athletic Bilbao aja udah ada sponsornya sekarang. Iya. Dan itu Bang Ucup terkait utang itu, gue juga baru tahu loh bahwa Barcelona itu untuk mendatangkan pemain-pemain yang selama beberapa musim ini dia masih dalam masih kondisinya ngutang ke klub asal ya ternyata ya. Iya, itu listnya banyak. Walau-walau deh, kayaknya bener. Walaupun ada yang dan kayaknya nanti kita perlu lihat lagi ya. Tapi iya nggak main-main jumlahnya. Kalaupun direstrukturisasi nih ya, masih berat gitu. Jadi satu-satunya jalan ya jual pemain bintang. Makanya waktu Suarez kemarin cabut gitu kan. Wah ini kayaknya udah nggak sehat nih. Kalau Suarez keluar gitu tanpa dia punya masalah gitu kan. Sama Messi dia nggak ada masalah gitu kan. Berarti sama siapa nih? Ya mudah-mudahan nanti berikutnya kita bisa bahas Barcelona lebih sama fansnya lebih dalam lebih itu dan iya benar. Mungkin harus lebih fansnya kayaknya. Harus terutama Chelsea nanti yang bahas Tuchel gitu harus ngundang nanti teman-teman yang benar banget Bung. Yang berminat bisa di kolom komen biar nanti kita undang. Siapa yang mau ngusulin ini silahkan ketik di kolom komennya YouTube dan IG-nya Bang Ucup. IG Didik juga ya di mana aja lah yang bisa terlibat. Sama aja. Tax Army pun nggak apa-apa. IG-nya Tax Army juga. Oke, Bung Didik, nih udah 30 menit sesuai jadwal kita. Nggak kerasa, memang harus sejam kita bahas-bahas ginian sih sebenarnya.
Satu topik 1 jam kayaknya. Harusnya gitu ya. Yang mudah-mudahan kita ada Iya. kesempatan kita sejam. Dan terima kasih buat yang udah dengerin. Terima kasih Bung Didik atas pandangannya. Terima kasih Bung Ucup juga udah ngajak ngobrol di volume keempat ini, episode 4. Nah, kita pasti akan Seru banget. kita akan bahas yang lain juga, dan kita akan undang teman-teman, fans-fans maupun pengamat bola. Dan terima kasih kembali, dan jangan lupa follow, subscribe, dan share, like. Jangan lupa buat teman-teman, kami apresiasi. Selamat malam buat semuanya. Saya Ucup Kerik dan teman saya. Saya Didik Haman. Apa logo kita? Moto kita apa, bro? Mengacak-acak fan kardus dari goanya. Oke, terima kasih. Yuk, kita cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.